yang ditimbang, yang dihisab nanti itu, yang mengalami kemudian penimbangan amal kebajikan, itu adalah orang-orang beriman. Orang beriman. Kalau orang kafir nggak ditimbang lagi, mereka langsung ke neraka. Ya? Langsung ke neraka. Apa yang mau ditimbang? Sementara yang mereka bawa adalah kekufuran, pengingkaran terhadap Tuhan. Coba lihat, ya, coba lihat di dalam Al-Quran, saya lupa surah berapa. Di situ dikatakan wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da. Apabila manusia dikumpulkan nanti di hari penghimpunan kiamat, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka selain daripada Allah. Dan apa yang mereka puja, pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kemudian itu akan diingkari. Padahal kalau kita lihat yang ada di dalam Matius 7, 22, 23, bagaimana orang Kristen itu sudah pada sampai level bermukjizat, bernubuat, mengusir setan. Tapi percuma, diusir kan? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Padahal mereka sudah berbuat baik, sampai mereka mengusir setan, bernubuat, bermukjizat. Tapi karena mereka kufur, kafir, diusir, diingkari oleh Yesus. Karena mereka sudah melakukan tindakan yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Mereka memusuhi Tuhan. Nah, makanya diusir. Mereka nggak lagi ditimbang, langsung kemudian dilemparkan ke neraka. Yang ditimbang itu umat Islam. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut tagabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Pada hari kemudian dosa-dosa diungkap pada masa itu, siapa yang beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan, Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga, kekal di dalamnya. Maksudnya orang-orang muslim itu ya Bang ya? Betul sekali. Jadi misalnya saya melakukan amalan soleh, kemudian saya beriman kepada Allah, saya pernah jatuh kemudian dalam dosa. Misalnya saya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan, saya berdosa. Tetapi saya kemudian berusaha untuk bertaubat. Maka pertobatan saya ini masuk dalam kategori orang beriman. Lalu kemudian saya mengisi hidup saya dengan amalan perbuatan baik. Maka saya masuk dalam kategori orang yang mengerjakan amal soleh. Mati saya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa saya selama saya ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam berbuat, gitu Bang. Tapi kalau orang kafir, enggak, langsung ya. Iya. Lanjut nih Bang. Boleh. Ya, ini kan mbah saya kan rata-rata Muslim, cuman saya sendiri yang Kristen nih. Nah, di mana? Ya maksudnya di keluarga besar kami kayak gitu. Oh, orang tuanya Muslim. Kok bisa Bang Udin sendiri yang Kristen Bang? Maksudnya mbah saya, berarti kan hanya ayah saya dan ibu saya yang Kristen. Yang Kristen gitu ya. Ini saya mau tanya nih. Tunggu dulu katanya, Bang Rudin, maaf. Bang Rudin kenal akun Kiamat? Oh enggak, saya bukan itu, enggak jarang ini sih, saya jarang online begituan. Oke, Bang. Bukan beliau. Ya, lanjut. Ya, lanjut di bawah. Ini ya mungkin sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, ini mbah saya itu minta dikorbankan kambing karena sudah umur juga. Nanti katanya itu kambingnya itu bisa menyelamatkan buat kendaraan melompat ke mana ya? Iya, itu di situ. Jadi nanti di sana itu ada kambingnya ada kayak gitu. Nah di sini ya kami terpaksa beli kambing itu. Ya nggak apa-apa sih, harganya cuma 3,5 juta, nggak apa-apa. Terus kami juga ngundang kiai. Terus itunya disembelih, darahnya itu dikubur dengan baik, didoain sama Pak Kiai, sama kepalanya juga.
Waduh. Kalau yang lain-lainnya sih kemudian ada yang beberapa yang disate lah, dirica-rica kayak gitu. Nah itu nanti di sana bener bang, ada kambingnya untuk buat kendaraan. Terus kalau sapi juga malah lebih 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 ini lagi bang, katanya lebih lebih top lagi. Cuma karena kami termasuk ya keluarga pas-pasan ya ya kambing aja lah kayak gitu. Kalau sapi kan sampai 13 juta bahkan 20 kayak gitu. Ini gimana bang ceritanya? Nanti di sana ada juga ya bang ya itu kambingnya. jadi jadi apa ya? Kalau di Islam itu ya terkait dengan kurban, selain daripada kurban Idul Adha, ada kurban syukuran, ya, ada akikah. Itu kami tidak kenal yang kayak gitu, kecuali infak sedekah ya. Karena Al-Quran terkait dengan penebusan dosa itu beramal. Abang kan NU kan maksudnya mbah saya itu NU bang. Ya, Abang NU saya atau Muhammadiyah? kalau saya Islam aja, saya nggak ikut dalam satu mazhab. Saya tidak fanatik terhadap satu kelompok. Saya ini netral. Saya bisa ke Muhammadiyah, saya bisa ke NU. Iya, Iya, saya iya, Bang. netral bang. Oh, Al-Quran iya, iya. Al-Quran mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Nah kayak gitulah ayatnya insyaallah. Bagi setiap umat telah Allah syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka berupa apa? Berupa hewan ternak. Yaitu. Jadi hewan ternak yang dikurbankan ini berupa ketundukan kita kepada Allah. Baik itu idul kurban, baik itu akikah, baik itu syukuran, atau kita berimpak sedekah. Misalnya nih, saya mau bersedekah kepada anak fakir miskin. Sedekah saya bukan berupa uang, tapi sedekah saya berupa kurban sapi misalnya. Iya, iya. Maka saya Berarti menyembeli abang- sapi. Berarti di Dagingnya keluarga saya abang bagikan. mungkin nggak kenal ini, misalnya kenduri kayak gitu ya, kayak di tempat kami ya. Kenduri itu kan identik dengan ini ya, syukuran ya kan ya. Iya syukuran, kenduri, iya kenduri yang ada, yang kadang ada kami orang di Cilacap itu ngomongnya ingkung. Itu nanti didoain sama Pak Kiai. Setelah itu ya dibagikan, terus arwah-arwah yang mau didoain nih supaya selamat itu nanti dibacakan ayat-ayatnya lengkap bang itu bang. Itu karena yang NU itu bang. Kalau yang ini kebetulan di saudara saya ini beragam banget, ini malah ada yang namanya Salafi bang. Itu saya bingung lagi tuh. Katanya itu yang paling murni bang. Jadi nggak kenal model syukuran kayak gitu. Ziarah ke Iya. kubur juga nggak boleh katanya. Itu begitu. Jadi ini abang bukan itu ya. Abang artinya beragam gitu ya bang, nggak khusus ke Muhammadiyah, nggak khusus ke NU gitu ya bang ya. Kalau yang kayak gitu kan misalnya ada orang melakukan selamatan dengan apa, dengan doa-doa, berdoa, itu nggak apa-apa selama tidak ada kemudian prosesi kesyirikan di dalamnya. Termasuk Tidak ke ada. kuburan itu nggak apa-apa ya bang. Ya ke kuburan untuk ziarah kubur nggak masalah. Cuman kalau ada praktek dikubur dengan kepala kambing itu saya tidak pernah temukan di Islam. Mungkin mereka mencampur adukkan antara keislaman dengan tradisi. Mungkin tradisi itu tradisi. Karena sebelum Islam itu masuk ke Nusantara kan kepercayaan orang yang ada di Nusantara, nenek moyang kita itu kan animisme. Ya, Nyembah itu ya, nyembah pohon. ya animisme, persembahan-persembahan kayak gitu-gitulah. Begitu Islam masuk, tidak serta merta tradisi-tradisi itu ditinggalkan.
tetapi terkikis pelan-pelan sedikit demi sedikit. Iya, Nah, iya, iya. gitu Bang. Baik Bang, berarti kita sudah sampai di timbangan itu tadi ya. Terus ada nanti ada kendaraan. Nah terus ini cerita nih Bang, kalau yang sudah sampai di surga nih, itu di sana untuk yang cowok itu katanya ada bidadarinya Bang. Ini kalau mohon pencerahan Bang, maksudnya itu benar-benar di sana itu ada yang cantik-cantik begitu Bang? Atau hanya apa gimana? Saya nggak tahu kan, awam gitu Bang. Coba mohon ceramahnya Bang. Jadi kalau wanita di dalam surga, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu dijelaskan kemudian, dari mana? Bahwasanya perintah Allah kepada Rasulullah untuk memberikan kullama ruziku minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman itu laki perempuan dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Jadi pasangan itu maksudnya istri-istri atau maksudnya suami istri gitu Bang? iya, semua tidak ada yang dizolimi di sana. Istri mendapatkan wanita mendapatkan pasangan, suami mendapatkan pasangan. Adil gitu ya? Ya, adil. Jadi Allah memberikan kodrat pada posisi masing-masing. Di dalam Al-Quran juga diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 124. Di situ Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan bahwasanya di dalam surga baik laki-laki maupun perempuan itu tidak akan disalimi sedikit pun. Wa man ya'mal minas salihat min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna nakhira. Itu kata Allah. Wa man ya'mal, barang siapa yang mengerjakan kemudian minas salihat, kebajikan, amal saleh, min zakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan mereka ini adalah orang-orang beriman, perempuan, laki-laki, semuanya beriman. Apa kata Allah? Faulaika, maka mereka itu yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga. Kata Allah, wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak disolimi sedikit pun. Jadi laki perempuan tidak disolimi, laki-laki tidak terzalimi, perempuan tidak terzalimi, semuanya diratakan oleh Allah. Mereka kemudian mendapatkan sesuai dengan kodratnya, yang laki-laki kodratnya, yang perempuan kodratnya. Allah adil dalam hal ini. Allah adil dalam hal ini. Jadi tidak ada yang terzalimi. Ini ayat suci Al-Quran yang menerangkan itu. An-Nisa ayat 124. Di situ ada kata Allah, min zakarin au untha, laki-laki maupun perempuan. Adil. Adil Bang, di Islam itu, di surga. Tidak ada yang terzalimi kata Allah. Pasangannya satu-satu ya Bang ya, itu adil ya Bang. Kalau di Islam kaidahnya di Islam sama seperti ajaran Yesus. Sama seperti ajaran para nabi. Laki itu bisa lebih dari satu. Itu kodrat. Itu kodrat laki-laki. Laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah. Perempuan pun diberikan kelebihan oleh Allah. Dan laki-laki diberikan kekurangan, dan perempuan pun diberikan kekurangan. Kelebihan bagi perempuan adalah pelengkap bagi laki-laki. Kelebihan bagi laki-laki adalah pelengkap bagi kekurangan perempuan. Nah, sekarang permasalahannya adalah perempuan laki-laki ini apakah sama? Tentu tidak sama.
laki-laki, misalnya Anda berada dengan istri Anda di sebuah gedung, tiba-tiba ada gempa bumi. Yang membutuhkan perlindungan tentu perempuan, tentu istri Anda yang tiba-tiba minta dipeluk, dibekap oleh Anda. Bukan sebaliknya. Begitu ada gempa, justru Anda yang masuk ke ketek istri bersembunyi. Iya kan? Mama, aku takut. Bukan. Tetapi laki-laki secara naluri kelaki-lakiannya, itu seketika memeluk perempuan. Artinya apa? Laki-laki ini memiliki kelebihan daripada seorang perempuan. Begitu juga dalam mencari nafkah. Tidaklah mungkin kemudian ketika terjadi huru-hara yang mencari nafkah, kemudian di luar itu seorang perempuan, kemudian suami di rumah tinggal merawat anak. Itu kebalik. Nah, inilah gambaran bahwa laki-laki itu dicipta oleh Allah jauh lebih perkasa daripada seorang perempuan. Maka laki-laki diberikan kemudian keistimewaan bisa memiliki perempuan lebih dari satu kalau dia sanggup. Nah, ingat Berarti Bang. nanti di surga juga boleh ngambil 2 atau 3 gitu ya, Bang? Bisa. Kecuali perempuan. Kalau perempuan tidak mungkin perempuan itu mendapatkan suami 2, karena itu bukan kodratnya. Bukan kodrat wanita, itu kodratnya suka yang indah-indah, suka perhiasan, suka kecantikan, suka permadani, suka mutiara, suka emas, suka berlian, suka duit. Yang kayak gitu-gitu itu kodrat perempuan. Sementara kalau laki-laki kodratnya adalah cinta kepada wanita, sayang kepada wanita, dan seterusnya. Istri. Kenapa? Karena poligami banyak istri ini bukan dari Islam. Ini adalah kodrat. Bagaimana Nabi Daud punya istri, ya, 100-an, kemudian gundiknya berapa? Nabi Salomo istri 700, gundik 300 misalnya, kan kayak gitu. Itu sudah kodrat. Nabi Abraham, Nabi Yakub, itu sudah kodrat. Dengan datangnya Islam, maka poligami adalah bukan menambah, tetapi poligami mengurangi istri. Bukan menambah. Ya, mengurangi istri. Maaf saya tanya. Jadi misalnya Abang, maaf ini contoh misalnya Bang Juma itu tadinya istrinya 1, terus mau poligami, itu gimana Bang? Berarti nambah istrinya atau istrinya yang 1 itu diceraiin Bang? Gimana? Salah. Tidak ada aturan dalam agama manapun cukup 1 istri. Termasuk di agama Anda. Itu tak ada dalilnya. Malah kalau Anda melihat di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengajarkan banyak istri yang tak terhingga. Lukas 18. Iya. Coba Anda baca. Di situ Yesus memberikan ruang kemudian untuk melakukan poligami dengan tidak terbatas. Lukas 18 ayat berapa Bang? Nomor 29 dan nomor 30. Teman-teman ingatkan saya kalau saya keliru. Nomor 29 dan nomor 30. Iya. Di situ dikatakan, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Jadi nanti di surga itu bisa ngambil ya Bang? Bisa ngambil. Ini bukan di surga, ini di bumi. Kata Yesus ini bukan di surga, ini di bumi. Kalau di surga Yesus, kalau di surga Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Matius 19 nomor 29. Matius 19 nomor 29. Sebentar nih, Matius 19. Yes. Nomor 29. Iya. Di situ dikatakan barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di surga. Gitu, jadi maksudnya ayat ini ya. Oh iya. Iya. Matius 19 ayat 29. Ayat 29. Iya. Aku berkata kepadamu, ayat 29 ya.
Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, Iya. bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini untuk yang di surga ya? Yang di surga. Iya, 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 iya. Kalau maksudnya kalau yang saya dengar itu kan tambahannya cuma 40 bidadari, Bang. Berarti kalau Yesus malah 100 ya, banyak kan ini. Iya. Gitu bang. Nah, itu istri bang, itu istri. Kalau di Islam itu kan bidadari. Bidadari ini artinya pelayan. Pelayan. Pelayan itu kan belum tentu pasangan, belum tentu istri. Iya, ya. Tanya lagi bang ini. Ya, tapi ya maaf ya bang silakan, ya. silakan. Masalahnya saya dengar juga dari Pak Kiai itu. Ya. Di sana katanya yang cowok-cowok itu kerjaannya setiap hari memecah perawan. Ini gimana bang? Apa benar begitu bang? Enggak, itu tafsiran. Enggak, Oh, itu tafsiran. Iya. Oh, iya, iya, iya. Iya, Banyak iya, kali iya. pertanyaannya Bang Rudin ini, nggak mau gantian ditanya. Itu kan tadi saya bilang minta diceramahin. Ya kalau yang lain aja itu gantian ya nggak apa-apa, silakan saya turun dulu mendengarkan. Begitu ya Bang Juma. Iya, iya. Mau ditanya dulu bang, kok langsung turun? Udah paham dengan Bibelmu? Tentang Bibel Ya kan kalau Guru sejauh Ndai ini ya paham dengan saya Bibel. paham-paham aja, nyaman-nyaman aja. Nggak apa-apa bang, sini aja. Tapi barangkali mau yang tanya, ya kalau saya bisa jawab, ya saya jawab. Kalau ternyata nggak bisa, ya gimana lagi bang, nggak bisa. Mau saya Oke Bang, tapi kita nggak apa-apa, kita ganti, Abang standby dulu, aku mau sapa dulu ini kayaknya dari tadi mau sekali dia bicara. Selamat malam, Assalamualaikum kaum muslim Bang Balu. Selamat malam. Ya malam, Terima kasih telah mengundang saya. ya. Kristen ya? Alhamdulillah Muslim. Oh ya muslim. Di bawah dulu Bang ya, nggak apa-apa. Lagian juga. Alhamdulillah. Makasih ya Bang. Salam saudara Bebalu. Oke Bang Rudin, silakan. Ada pertanyaan lagi? Kalau setahu saudara Rudin dari pengajaran Kristen, di surga yang diajarkan Kristen itu nanti manusia punya kelamin atau kelamin dihilangkan bang? Halo, tanya saya ya bang. Iya, sharing ya. Ya, oh iya nggak apa-apa. Kalau setahu saya sih, karena Yesus kan pernah ditanya nih, kan waktu itu ada orang Farisi atau orang apa saya juga lupa karena saya juga jarang baca. Iya. Itu seorang itu bertanya, ini kalau orang ini punya punya suami atau punya istri gitulah ya, meninggal, terus kawin lagi, terus meninggal lagi, terus kawin lagi, meninggal lagi. Nah terus ditanya Yesus, nah itu nanti di surga itu nanti yang jadi pasangannya, yang jadi istrinya itu siapa, kayak gitu. Terus Yesus jawabnya begini, di surga itu nggak kawin dan mengawinkan, di sana itu sudah hidup kekal, jadi nggak ada yang namanya nafsu birahi, seksual kayak gitu. Jadi mungkin ya tentu saja ya kelamin, Iya. sperma kayaknya mungkin nggak ada kayak gitu. Boleh nggak saya menjelaskan ini sedikit? Oh ya sangat boleh. Iya. Jadi yang Anda kutip itu adalah Matius 22 nomor 30. Di situ ada kata anastasis. Anastasis. Iya, anastasis itu artinya kebangkitan. Karena pada waktu kebangkitan maksudnya orang keluar dari kubur. Ya memang nggak ada kawin-mawin bang kalau baru keluar dari kubur. Iya, iya. Masa keluar dari kubur kayak ayam turun dari kandang habis itu cari betina? Enggak bang.
Orang bangkit dari kubur itu tidak langsung kawin-mawin. Tidak ada kawin-mawin di hari kebangkitan. Sama seperti malaikat yang ada di langit. Auranos, bukan di surga. Jadi saya luruskan pemahaman itu. Terjemahan yang betul adalah pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di langit. Bagaimana mungkin mau kawin orang baru bangkit dari kubur? Itu belum di surga. Belum berbicara paradiso, belum. Masih berbicara mengenai Auranos, masih berbicara Ayatnya di mana tadi Bang? Ayatnya di mana Matius tadi? 22 nomor 30. Saya yang orang Kristen nggak hafal, Abang malah hafal ya. Mantap kali ini Abang. Insya Allah. Matius. Sedangkan kalau Matius 22 nomor 30. Matius 22 nomor 30. Iya. Sedangkan kalau di surga Bang, jangankan kita, Yesus aja kawin. Yes. Ya, nggak apa-apa. Ya, ayatnya ada Bang. Ada Wahyu 19 nomor 6 nomor 7. Wahyu 19. Nomor 6 nomor 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya. Karena Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Tuh. Wahyu 19 nomor 9-nya, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Tuhan. Wahyu 21 nomor 9, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai dari anak domba, yaitu Yesus. Jadi hari kebangkitan memang nggak ada lah, orang baru keluar dari kubur, ini hening, tak ada kehidupan, hening, semua berada di alam barzah. Setelah kemudian itu muncul, setelah hening, tak ada lagi kehidupan, ditutup kemudian sangkakala kebangkitan. Wahai paman, bangkit! Maka kemudian semua orang bangkit dari kematian, keluar dari alam kubur masing-masing. Masa keluar dari kubur, baru dibangunkan dari tidur panjangnya, tiba-tiba cari pasangan mau kawin. Itu nggak ada itu Bang. Yang dimaksud kita nggak ada kawin-mawin. Ya memang karena di situ adalah hari penghakiman. Kita dihakimi, setelah bangkit kita dihakimi. Nggak ada kawin mawin ya? Iya, nggak ada. Kayak Matius tadi, kayak Matius yang tadi. Nggak ada kawin mawin di situ. Jadi orang kemudian dihakimi berdasarkan amal perbuatan. Coba lihat di dalam Yohanes 5 nomor 29. Orang baik akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Orang yang jahat akan dibangkitkan untuk dihakimi. Jadi dihakimi dulu kita, bukan malah dikawinkan, enggak. Nanti setelah masuk ke surga, barulah kita kawin. Kawinnya bisa juga. Ya. Kawin artinya maksudnya gini Bang. Kalau kawin dalam ilmu pengetahuan alam itu kan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Berarti nanti di sana maksudnya Abang begitu ya maksudnya? Ya begitu. Memang begitu. Karena itu adalah kodrat yang diberikan kita. Enggak ada cuma kamu nyeleneh. Kok nggak ada? Kawin nggak ada, sudah di atas kawin-kawin itu. Ada dalilnya nggak Bang? Nggak ada kawin mawin di surga. Yang saya Tadi tunjukkan yang di cerita Rudi Arya itu betul lah. itu hari kebangkitan, saudara. Di situ bukan berbicara surga. Itu berbicara Anastasia. Itu berbicara mengenai Anastasis. Jadi kamu pakai Alkitab, kalau menurut kamu benar, kamu pakai terus kamu bilang itu palsu. Enggak, saya hanya menyadarkan saudara,
yang pahamnya bertentangan dengan kitabnya sendiri. Anda mengatakan tak ada kawin mawin, sementara kitab saudara mengatakan ada kawin mawin. Menurut kamu benar, kamu pakai. Terus kalau Bahkan salah, bahkan kamu nggak Yesusnya, bahkan Yesusnya yang kawin. Bukan. pakai kayak gitu. Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri. Ini yang lucu. Wahyu 19, coba Anda baca Bang, baik-baik. Lalu aku Ya, kalau mendengar. itu yang kamu pakai sekarang ini artinya Alkitab ini benar kan karena kamu pakai ini. Bukan begitu. Jadi Maksud saya kamu gini. membenarkan bahasa Bukan. dengan pakai bahasa. Bukan. Alkitab itu. Maaf. Dengarkan saya dulu. Anda dan kalau mau diskusi silakan. Kalau Anda hanya ingin cengengesan, boleh turun di bawah. Gitu Bang. Tapi kalau Anda ingin berdiskusi dengan saya, silakan. Iya. Kan gitu ya. Iya, Bang. Iya, Bang. Kan Anda membawa narasi di Kristen itu tidak ada kawin mawin di surga. Itu kan narasi Iya. iman saudara. Tapi ternyata kitab saudara sendiri yang mengatakan ada kawin mawin. Berarti yang bermasalah dengan Bibelnya Anda, bukan saya. Kalau di kitab saya sudah jelas ada kawin mawin di surga. Itu kitab saya dan saya aminkan. Oh, Nah, kalau yang tidak ada kawin mawinnya itu adalah Anda secara doktrin dan dogma. Tapi ternyata di Bible yang Anda pegang ada kawin mawin. Jadi yang bermasalah siapa? Saudara yang bermasalah dengan kitab saudara sendiri. kalau menurut saya sih bukan gitu, Bang. Artinya nggak ada kawin mawin di yang atas sana. di kawin mawin yang di Wahyu itu artinya gereja itu diumpamakan sebagai mempelai perempuan, sementara mempelai laki-lakinya itu Yesus. Artinya Itu mengikat jadi kita loh. seorang mempelai perempuan itu kan setia sekali ya menunggu mempelai laki-lakinya, setia sampai nanti di surga. Tapi kalau sampai kawin mawin misalnya, loh kalau saya laki-laki ya nggak mungkin Nggak ada kawin kawin sama mawin di surga laki-laki. sana. Belum lagi misalnya jumlahnya orang Kristen ada 1 juta, 1 miliar, masa harus kawin semua kayak gitu kan? Oke, Jadi baik. itu menurut Oke, anggaplah Bible ini salah. Anggaplah Bible Anda salah. Sekarang pertanyaan saya. Ketika nanti kalian di surga ngapain? memuliakan Tuhan. Puji dan memuliakan Tuhan. Memuliakan Iya, Tuhan itu, kawin mawin. memuliakan Tuhan itu maksudnya kayak mana? Ya, bernyanyi haleluya. Oh, jadi nanti di dalam kehidupan kekal, Bang, di dalam Bersama kehidupan. di tempat yang maha Iya. tinggi kayak Yang gitu. penting nggak ada kawin mawin itu aja cuma. Oke, Iya, enggak. berarti Udah surganya orang lain itu. Oke. Tapi kalau di kitabnya Bang cuma ada, Sabar, Bang. Itu surga itu tempat beribadah atau tempat pembalasan kebaikan ketika hidup di dunia. Karena Yesus mengatakan begini, Bang. Nggak ada Iya. kesengsaraan. Sudah Oh. nggak ada semua. Coba kamu praktekkan kepada saya, ucapkan haleluya selama 24 jam non-stop. Silakan. Boleh nggak? 10 menit aja, 10 menit. Coba Anda sebutkan di sini. Semuanya diam. Coba Anda mengatakan haleluya selama 10 menit non-stop. Ini Maksudnya dalam kehidupan. Kan Anda maksudnya kata supaya ada Itu pertanyaan yang nggak berbobot itu loh. Bukan. Anda mengatakan Anda ke surga hanya memuji. Ya kan? Menari, memuji. Silakan Anda buka kamera, Anda menari, ucapkan haleluya selama 10 menit. Saya mau lihat. Ngapain nggak berbobot? Bernyanyi juga tadi kata memang bernyanyi. Ya, coba Anda 10 menit aja. Haleluya, 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 halo. Saya mau tanya kepada kalian berdua. Di surga nanti hidup kalian berapa lama? ya tak terhingga Bang. Tak terhingga. Ayo silakan. 10 menit aja. 10 menit aja. Halo. Coba ayo. Buka kamera. Ini, Bang. Kalian menari. Kalau saya- Ayo. Buka kamera. Kalian menari. Buka kamera. Kalian menari dan berhalu-halu. Silakan. 10 menit. Saya mau lihat. Tadi kamu Ya saya udah sih nggak coba mau sendiri, lah. kamu buat. Ini Ya, dalam maksudnya- kehidupan kekal.
ini dibalas dengan kebaikan atau penyiksaan? Ya, Ingat nggak ya. bisa. Lo coba Anda praktekkan. Praktekkan kepada saya 10 menit Anda berhalu-halu. Silakan. Saya mau dengar. Prakteknya kamu tadi orang gila. Kalau hanya Nah, itu Anda mengatakan orang gila. Anda sendiri mengatakan itu orang gila. Gimana dong? Gimana dong? Bukan gitu, Gimana dong? Bang. Artinya- Hei, saudara, kalau Anda hanya berbicara mengenai doktrin, kambing pun bisa. Oke? Iya, bebek Anda juga mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Bible. Di dalam Bible dikatakan ada kawin-mawin. Kemudian Tadi sudah bilang nggak ada kok, abang juga setuju nggak ada kok. loh, ini kitab Anda mengatakan apa? Itu di Matius yang diikat tadi di abang gereja, sampaikan bro. sama saya. Itu di hari kebangkitan, Bung. Itu hari kebangkitan. Hari kebangkitan dengan surga sama nggak? Kalau kamu Ya, setelah kebangkitan terus masuk. Nah, setelah kebangkitan baru masuk ke surga. Matius 22 nomor 30. Pada waktu kebangkitan tuh, pada waktu kebangkitan, dalam bahasa Yunaninya ada jelas dikatakan pada saat itu kebangkitan berbicara. Orang anastasis dikumpulkan. Di situ tidak ada kawin mawin. Memang nggak ada. Sama seperti malaikat di langit. Tidak ada sama seperti malaikat di surga, nggak ada. Sama seperti malaikat di langit. Nah, sekarang Berarti ada Anda ke langit, ada surga kayak gitu bang. sabar Bang. Anda ke surga tidak ada piano, tidak ada gitar, tidak ada drum, tidak ada karaoke-karaokean. Anda aja sendiri. Halo 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, itu dalil dalam kitab saudara sendiri yang mengatakan itu kok. Anda sendiri yang mengucapkan. Di surga kalian hanya bernari, bernyanyi dan mengatakan halu halu haleluya haleluya haleluya. sudah jelas begitu semua. Kan nggak begitu bang. boleh Bisa- Coba Sedikit, tunjukkan. Coba tunjukkan di dalam kitab saudara sendiri bahwa tidak ada kawin mawin di surga. Coba Anda tunjukkan. Di mana dalilnya tuh? Seperti ceritanya Rudin Arya tadi. Ya, di mana? Itu kebangkitan, Bang. Pada waktu kebangkitan, bukan pada waktu di surga. Bang, nih bang, nih. Ada Bang. namanya kawin-mawin itu udah titik udah habis cerita. Loh, setelah kebangkitan itu masih ada surga neraka. Bang, yang di surga itu. Lo mau bohong-bohongin orang lain tuh silakan. Loh, saya bacakan lagi dalilnya ya. Aku bacakan lagi dalilnya ya. 19. Aku bacakan Apa dalilnya ya. gunanya istri itu? Dua penting dan dalam Wahyu, perempuan dengarkan yang saya Bang, baru dengarkan saya. Katanya kitab Wahyu itu adalah kitab, katanya kitab Wahyu itu adalah kitab pengungkapan kan gitu ya, diungkapkan, penglihatan. Jadi penulis Wahyu melihat apa yang dilihat. Datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Lalu ia berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai dan anak domba. Kan gitu. Kemudian di Wahyu 19 nomor 9, berbahagialah yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar-benar perkataan dari Tuhan. Nah, ini benar-benar perkataan dari Tuhan bahwa di dalam surga ada perjamuan kawin. Kok Iya sekarang? betul. Nah, terus kenapa Anda mengatakan tidak ada? Karena tafsirnya bukan begitu. Tafsirnya bagaimana? Tafsirnya bagaimana? Tafsirnya Tafsirnya. itu kan itu tadi di situ mempelai perempuan. Iya. Nah gereja itu Iya. baik yang laki-laki maupun yang Sabar ya, perempuan, Dinda Dewa, kakek-kakek sabar. maupun nenek-nenek itu Oke. diungkapkan sebagai Oke. mempelai perempuan. Oke, sekarang pertanyaan saya, Tapi nggak- dengan nggak apa keluar Anda? sperma, Bang. Pertanyaan Nggak saya ada kepada sperma. saudara, Bang. Pertanyaan saya, Jelaskan itu semua. Kamu mau pertanyaan saya kepada saudara berdua. Pertanyaan saya kepada saudara berdua, dengan apa kalian bernyanyi? Dengan alat apa kalian bernyanyi? Ya namanya kami sudah tubuhnya tubuh kemuliaan ya tentu saja Ya, nggak perlu namanya. dengan cara apa kalian bernyanyi? Ya dengan cara mengungkapkan puji-pujian bagi Iya, semua. puji-pujian itu Anda ungkapkan dengan apa? Dengan mulut. Ya karena di sana itu ada mungkin kami diberi tubuh kemuliaan masih bisa bersuara. Iya, dengan apa Anda memuji? Dengan apa Anda memuji? Dengan apa Anda memuji? Dengan apa Anda bernyanyi? Ayolah kawan, ayolah kawan. Dengan apa Anda memuji?
Ya, pasti Dengan mulut. Berarti di surga nanti cuman ada mulut. Nggak ada leher, nggak ada tangan, nggak ada perut, nggak ada bokong, nggak ada paha, nggak ada kaki. Cuman mulut doang. Ngerti nggak? Cuman mulut doang saja. Mulut aja. Jadi yang bertebaran di surga kalian itu cuman mulut. Menyanyi mulut Kalau di aja. sana Gigi, masih gigi ada ada nggak gigi? Itu nggak berguna kalau Gigi nggak ada nggak? mulut, Juma. Bang, Hah? yang jelas di sana nggak ada nggak ada kehidupan, Nggak ada maksudnya apa? seperti di sini lah. Kalau di sana Loh, nanti loh, ada loh, 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 pokok, loh, loh. ada ini berarti Loh, ada loh, 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 loh. ada kotoran yang keluar, Bang. Ya nggak mungkin lah. Ini Anda menyanyi kan? Anda bernyanyi kan? Anda bernyanyi. Anda bernyanyi dengan apa? Malaikat Loh. juga menyanyi, Bang. Malaikat juga menyanyi Iya. di surga mengagungkan. Oke. Itu kodrat malaikat. Jangan samakan manusia. Anda manusia kan? Atau Anda Ya malaikat? manusia. Tapi Ya, setelah manusia. diubah Anda memuji nanti di sana itu dengan apa? Tuhan berfirman aja bisa jadi. Itu ada. Iya, itu Tuhan. Ini Anda manusia. Nanti di Ya, surga sama Anda seperti kita juga. Kita nanti di diciptakan surga menurut itu, gambaran dan nanti di rupa surga Allah. itu Anda, di surga nanti itu Anda ngapain? Anda bernyanyi. Dengan apa kalian bernyanyi? Dengan yang mulut? jelas bukan dengan Maksudnya, perut, Bang. iya, berarti dengan mulut. Iya. Mulut aja atau ada tubuh yang lain? Ya anggota tubuh mungkin mengagungkan, menyembah kayak gitu. Wong saya juga Pertanyaan saya, apakah di surga kalian itu cuman mulut aja? Bibir gitu, bibir. Selama ini Tuhan menciptakan langit dan bumi. Gitu. Kosong. Jadi mulut-mulut aja Jadi yang firmannya Tuhan itu kosong kalau nggak ada punya mulut. kok jadinya Anda jadi Tuhan di sana. Yang saya tanya Anda loh, bukan Tuhan. Enggak. Yang jelas, Yang Bang. saya tanya Andanya bukan Tuhannya. Yang saya tanya, Andanya di surga Kristen itu apa yang dipakai memuji? Itu loh. Di surga kalian itu apa yang dipakai memuji? Mulut. Dimatikan sama Boleh jawab, Bang. Boleh jawab Mulut nggak, kan Bang? yang dipakai. Nah, mulut ini bisa nggak berbicara tanpa lidah? Kamu Bisa tahu nggak nggak memuji kita tanpa lidah? diciptakan menurut gambaran Bisa dan nggak rupa kemudian Allah. Jadi alama firman Tuhan entah kita pun bisa kemana-mana. berfirman di sana Alamak. nantinya. Iya. Jadi Tuhan juga kalian. Ya Iya, Tuhan bukan kan begitu, berfirman ya Bang. kita pasti bisa ngomong sama dia juga kan nanti. Pasti ngomong, bisa komunikasi. Oh, bisa gitu. Pemikiran Pertanyaan saya, dengan apa manusia kalian itu bangkit dari kubur jadi apa sih sebenarnya? Jadi Tuhan atau jadi manusia? Ya kita kan gambaran dan rupa Allah yang kita diciptakan manusia. Alamak, rupa Allah pula kau bawa. Jadi penyanyi tapi bang. Kenapa pula kau bawa nama Tuhan? Sekarang yang saya tanya, kamu keluar dari kuburmu nanti itu berupa apa? Berupa Tuhan? Berupa manusia? Atau apa? Atau mulut saja yang keluar dari kubur? Persiapan memuji. Boleh jawab nggak, Bang? Iya. Tapi jangan Boleh? konyol ya. Jangan konyol, Iya, jangan akal-akalan. Iya. Nah, kita konyol pertanyaanmu aja yang konyol. Iya. Saya kan bertanya, nanti kalian keluar dari kubur itu dalam bentuk apa? Bibir saja yang keluar atau apa? Izin jawab, Bang. Nah, silakan. Iya, kalau menurut saya ya itu jelas kita pakai tubuh manusia tapi tubuh yang sudah dirubah jadi tubuh kemuliaan. Bedanya Maksudnya? tubuh kemuliaan dengan tubuh jasmani sekarang. Kalau tubuh Maksudnya? jasmani sekarang, misalnya kita nggak makan nasi atau nggak makan sesuatu yang menjadi asupan, kita lemes. Tapi kalau di sana karena sifat-sifat biologis yang ada di dunia itu sudah nggak ada, pakai tubuh kemuliaan, nggak makan, nggak minum juga nggak bakalan lemas. Bang. Gimana ini? Anda mengatakan sifat-sifat biologis sudah tidak ada. Lalu Anda memuji pakai apa? Ya pakai mulut, cuma beda mulut yang di surga sama mulut yang di sini, nggak mungkin. Dan kalau di surga Bagaimana masih ada ceritanya nih? mulut yang Bagaimana biasa. ceritanya? Bagaimana ceritanya Anda mengatakan Anda tidak lagi menggunakan kemudian sifat-sifat biologis, sementara Anda masih memuji? Memuji pakai apa? Pakai mulut. Nah, iya, memang ujinya ya memang harus pakai perut, Bang. Nah, oleh karena itu kalau ada mulut, maka ada lidah.
Berarti abang itu, saya kira abang di sana lebih mempercayai bahwa ada kehidupan biologis, Nah, ya termasuk memang. Sekarang begini. Sekarang begini. Sekarang begini. Coba kamu bacakan. Sabar. Coba kamu kemudian bacakan saya di dalam kitab Anda sendiri. Misalnya di dalam Yohanes 5 nomor 29. Coba. Yohanes 5 nomor 29. Iya, coba. Benar, Bang. Bang Sadli, tolong naikkan yang namanya Monica. Ya, siapa Dan bang? mereka yang telah Monica, berbuat Monica. baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum.